warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi basis data tentang normalisasi database. Nah, kita lihat dulu pengertiannya. Proses yang dilakukan pada tahap perancangan logis yang bertujuan menormalisasi tabel-tabel dalam database relasional. Normalisasi skema logis yaitu melakukan validasi dan penyempurnaan rancangan logis database sehingga memenuhi format tertentu atau form normal untuk meminimasi duplikasi data. Definisi teknis proses dekomposisi atau memecah relasi-relasi yang mengandung anomali menjadi relasi-relasi kecil yang terstruktur dengan baik memenuhi form normal. Dan normalisasi suatu teknik yang mengorganisasi data ke dalam tabel-tabel memenuhi kebutuhan pemakai dalam suatu organisasi. Nah, kita lihat keuntungan dan kekurangannya. Keuntungannya tentunya tadi adalah memecah tabel kompleks menjadi beberapa tabel sederhana, kemudian mudah diatur, dipelihara, serta mempermudah proses pelaporan data. Kekurangannya meningkatnya jumlah dari penggabungan antara tabel atau join menyebabkan query yang cukup rumit. Kemudian alasan normalisasi database, ya. Tadi sudah bahwa meminimalisasi data yang berulang atau redundant data. Kemudian proses dilakukan minimal data berulang tidak muncul dalam bentuk normal ketiga atau 3NF. Nah, kemudian menghilangkan anomali-anomali, ya, anomali penambahan, ya. Insert, anomali penghapusan delete, kemudian anomali pengubahan update. Kita lihat normal form, ya. Untuk normal form sendiri suatu skema relasi yang mengandung duplikasi data minimal sehingga memungkinkan penambahan, penghapusan dan pengubahan record secara efisien dengan risiko inkonsistensi data minimal. Normal form, bentuk normal. Data diurai dalam bentuk tabel, kemudian dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkatan. Apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi opsional. Nah, berikut langkah-langkah normalisasi, ya. Pertama itu bentuk tidak normal, ya. Ini menghilangkan atribut bernilai ganda pada bagian pertama ini. Kemudian yang 1NF, bentuk normal pertama menghilangkan dependensi parsial. Kemudian bentuk normal kedua menghilangkan dependensi transitif. Kemudian bentuk normal ketiga baru ini. Tapi bisa jadi dalam bentuk normal ketiga ini mungkin bisa jadi kalau masih belum, ya turun lagi ke normal ke 4 atau seterusnya ke 5. Anomali, ya. Anomali adalah masalah yang timbul dalam relasi ketika jadi operasi pemutakhiran data dalam relasi. Anomali penambahan data, ya. Penambahan record baru mengharuskan duplikasi nilai-nilai atribut tertentu. Kemudian anomali penghapusan data, penghapusan record dapat mengakibatkan hilangnya nilai atribut yang hanya terdapat pada record tersebut, ya, yang mungkin masih dibutuhkan. Anomali pengubahan data, pengubahan nilai atribut suatu record mengharuskan pengubahan atribut yang sama pada record yang lain. Anomali penambahan data, ini contohnya tabel karyawan, ada NIP, ada nama, departemen, gaji, kursus, kemudian tanggal lulus, ya. Nah, di sini ada anomali penambahan kursus baru pegawai, namanya Margaret Simpson. Data NIP, nama, departemen, gaji dari pegawai tersebut harus dimasukkan ulang sehingga jadi redundansi data NIP, nama dan departemen, ya. Karena ada dua ini, karena dia ikut dua kursus, maka dia ini ada anomali penambahan. Ada dua yang sama, NIP yang sama, nama yang sama, departemennya sama, gajinya yang sama juga. Kemudian yang berbeda adalah kursus sama tanggal lulus.
anomali penghapusan, ya. Dari tabel yang tadi juga, ya. Di sini anomali penghapusannya, jika pegawai NIP 140 dihapus, informasi tentang khusus teks accounting akan hilang, ya. Ini 140, ini Alan Beton accounting 52.000 gajinya teks, informasi teksnya akan hilang, seolah-olah khususnya tidak ada, bisa jadi begitu. Kemudian anomali perubahan, ya. Nah, tabel masih jika pegawai dengan NIP 100 diubah gaji atau departemen, maka data pegawai NIP 100 pada baris data lain pun harus diubah, ya. Ini 100 dari si Margaret, kemudian NIP diubah gajinya, ya. Kemudian departemennya kalau berubah, ini gaji, ya, berarti kalau dia ada 2 berarti berubah lagi 2, departemennya berubah, jadi berubah lagi 2 gitu. Kemudian penyebab anomali. Mengapa anomali ini terjadi? Karena menggabungkan 2 tema atau konsep entitas dalam satu relasi, mengakibatkan duplikasi sebagai akibat dari ketergantungan antara atribut yang tidak pada tempatnya. Solusinya normalisasi. Prinsip umum, satu tabel seharusnya tidak mempresentasikan lebih dari satu tipe entitas. Nah, kita lihat contoh normalisasi bentuk tidak normal, ya. Ini ada personel, nama, alamat, kesatuan, agama, nomor surat, mulai, akhir, kota, wilayah, ya. Kita lihat yang yang tidak normal berarti ada kota, ya, ada wilayah, kemudian ada nomor surat juga nih, nomor surat, sama agama, kesatuan, banyak ya, tidak normal. Baru kemudian bentuk normal ke-1, syaratnya tidak ada atribut yang berulang atau bernilai ganda. Setiap atribut dimilikinya, bersifat atomik bernilai tunggal untuk setiap baris. Telah ditentukan primary key untuk tabel atau relasi. Tiap atribut hanya memiliki satu pengertian. Tiap atribut yang dapat memiliki banyak nilai sebenarnya menggambarkan entitas atau relasi yang terpisah. Kita lihat bentuk normal pertama, yaitu normal yang tadi di tabel ini, tabel yang tadi yang bentuk tidak normal tadi. Ya. Nah, kita lihat normal persamaannya menjadi normal pertama. Setiap atribut adalah atomik, merupakan syarat relasi, ya. Berarti kalau ini kan kelihatan bahwa ini ada nih, ya. 1 ID, ini 2 kelihatan, ya. Akhir kota, wilayah di sini tadi, ya. Ini dinormalkan, ini di baris hingga kelihatan, semacam di sort begitu, ya. Kemudian di sorting, kemudian kelihatan yang 1 ID, ini 3 ID, berarti orangnya 3, ini alamatnya 33. Kemudian prinsip umum satu tabel seharusnya tidak mempresentasikan lebih dari satu entitas, ya. Ada berapa entitas? 1. Ini ada, berarti entitas 1 berarti dia ada 3 nih, ya. Penugasan, ya. Ya. Kemudian nomor 2, ya, ada penugasan ininya, alamat, surat tugas, ya. Penugasan dia juga ada beberapa kali. Kemudian, nah, ini contoh lain, ya, tidak normal, ya. Berarti di sini ada tabel kirim, ya, nomor pengiriman, kode kota, nomor bar, jumlah, ya. Kemudian kalau di normalisasi
ini menghilangkan data redundan, menghilangkan dependensi parsial satu tabel. Maka ini nomor nomor PEM sama kode kota, berarti kota ya, ini ada 3. Ditandai bawah. Itu untuk nomor pertama, yang fungsional dependensi. Tahap pertama, normalisasi telah terbentuk satu normalisasi pertama. Tentukan lebih dahulu fungsional dependensi atau ketergantungan fungsional, khususnya dalam melakukan dekomposisi rancangan database. Simbol fungsional dependensi, A, B memiliki ketergantungan dengan A, artinya A secara fungsional menentukan B atau secara fungsional tergantung pada A. Contoh fungsional dependensi ya. Nama mata kuliah, NRP, nama mahasiswa, huruf ya. Fungsional dependensi NRP sama nama mahasiswa, nama kuliah, NRP dan huruf. Selanjutnya contoh lainnya supaya lebih memahami. Ini kode barang, nama barang, quantity ya. Tabel ini mengandung atribut kode barang, nama barang dan quantity. Artinya kode barang secara fungsional menentukan nama barang, kode barang, nama barang hingga kode barang dengan nama barang ya. Contoh selanjutnya fungsional dependensinya ID personal ya. ID personal, kemudian di sini ada nama, alamat, agama, kesatuan, ID. Nah, kemudian ID personal, nomor surat ya, mulai, akhir kota dan wilayah. Contoh selanjutnya ini kode nomor tabel faktur, nomor faktur, kode pelanggan, nama, kode barang, quantity ya. Nah, pada versi data terdapat ketergantungan sensitif. Nomor faktur, kode pelanggan, nama, dinotasikan nomor faktur, kode pelanggan, nama. Selanjutnya, nah, transitif dependensi, ketergantungan sensitif adalah ketergantungan secara fungsional satu atribut kepada atribut lainnya melalui atribut yang lain pula. Misalnya ada tabel mahasiswa yang memiliki 3 atribut A, B, dan C yang memiliki ketergantungan fungsional A, B, dan C. Maka dapat dinotasikan A ke B sama dengan C ya, artinya C memiliki ketergantungan transitif kepada A. Kandidat key ya, dependensi fungsional, nilai suatu atribut yang disebut dengan atribut determinan. Suatu relasi menentukan nilai atau atribut lain. Kandidat key adalah atribut determinan, atribut pengenal dengan nilai unik. Salah satu dari kandidat key dipilih menjadi primary key. Setiap atribut bukan primary key, non key secara fungsional tergantung atau dependen pada primary key. Nah, ini biasanya dia kandidat key itu biasanya harus unik, tidak boleh sama dengan atribut yang lainnya. Unik. Nah, di sini kalau di tabel ini fungsional dependensinya key-nya ini ada ID personel yang bisa, kemudian surat tugas ya. Ini kandidat key-nya. Ya, ini kalau kandidat key-nya berarti kalau key ID personal, nama, alamat, agama, kesatuan. Kemudian kalau yang kedua ID personal, nomor surat tugas, mulai, akhir, kota, wilayah. Kalau dipisah tabelnya. Nah, bentuk normal kedua ya, biasanya bentuk data telah memenuhi kriteria dari bentuk normal yang ke-1. Kemudian atribut key, non atribut harus memiliki ketergantungan fungsional sebenarnya pada primary key. Kunci primer hanya mengandung satu atribut ya, ini contoh. Ini ID tadi di tabel yang tadi kita pisah ya. Ini ID personal, nama, alamat, kesatuan, agama. Ini ID personal, surat tugas, mulai, akhir, kota, wilayah ya. Sekarang udah jadi 2 tabel ya. Ini tabel yang ini ya,
Nah, tabel ini yang masih masih redundant ya, karena ini seperti ini ya, di personalnya masih ada banyak nih ya, 5 wilayah juga, kota juga ya. Kemudian baru bentuk kedua ini kita bisa, ini kesatuan, ada ID, nama, agama, ini tabelnya. Sekarang tabelnya menjadi menjadi 4 ya, menjadi 4, tapi masih di tabel penugasan ya. Ini personel, kesatuan, agama, ini tabel penugasan masih ada nih yang redundant ya, di ID-nya sama di wilayahnya ya. Kesatuan ini sudah dilepas, ini agama juga dilepas di sini, berarti ID personel di sini ya. Bentuk ketiga, normal ketiga, bentuk data telah memenuhi kriteria yang kedua, tidak boleh terdapat ketentuan transisi secara kunci utama atau primary key ya. Nah, tadi di normal kedua tadi ya, kalau contohnya ini normal kedua tadi ya, ini ke sini, maka di normal ketiganya dipisahkan. Ini nomor ini tabel dengan kode kotak, kemudian kode kotak dengan kotak ya, ini satu ini, kemudian baru ini jadi 3 ya. Karena ini kode kotak ini bisa dipisah, nomor ini dengan kode kotak ini jadi primary key-nya kode kotak. Nah, bentuk NF ketiganya yang sensitif tadi, bentuk 2NF tidak ada dependensi sensitif. Satu atribut secara fungsional menentukan nilai atribut kedua, pada gilirannya menentukan nilai atribut ketiga ya. Ini tadi. Maka perhatian atribut kota dan wilayah. Kota tergantung pada wilayah. Maka pada personal surat ini mulai akhir kota, kemudian ada wilayah dipisah ya, wilayah sama kota, wilayah sama kota dipisah, tabelnya dipisah. Maka penugasannya jadi tabelnya menjadi ID personal, surat tugas mulai akhir kota, kemudian kotanya nih, kota udah dipisah, kota, nama, ID wilayah ya. Kemudian wilayah, ID wilayah sama wilayah ya. Kemudian ini berarti sudah ini ya, berarti tinggal ini ID personel tadi ya, ID personel sama surat tugas, berarti ininya yang tinggal di sini ID personel sama surat tugas mulai akhir kota. Ini kotanya, ini ID kota, sudah pindah ke sini ya juga. Nah, contoh ya, sini contoh lain ya. Ini tabel pendidikan personel ya, lakukan normalisasi sehingga tidak ada redundansi data. Ada berapa entitas yang terbentuk ya. Lihat dulu di sini ya. Sini ID personel 1 2 3 4 ya. Ya. Jenjang tahun lulus ya. Ini SLTA, S1, S2, ini orang keduanya ya. Berarti yang apa, untuk nomor pertamanya ini jenjang sama tahun lulus ya, yang redundansnya. Di bentuk pertamanya ini tadi ID ya, dinormalkan ini satu-satu tadi di sini ya, satu-satu KS ini CTA seterusnya. Kemudian
Nah setelah itu baru dipisah nih tabel ID personel ya, dua indeksnya itu dipisah ya. Silakan Anda coba menurunkannya ke kedua MF titik terusnya gitu ya. Nah sekarang kita lihat coba latihan ya. Tadi ini anormal tabel perkuliahan, ada dim, ada nama mahasiswa, jurusan, angkatan, kode mata kuliah, nilai ya. Nah silakan Anda tentukan mana yang masih redundant ya. Ini ya, yang pertama yang redundant ini pasti ya, ini angkatan ya, kode mata kuliah juga ini redundant juga nih ya, sama nilai ya. Berarti Anda normalisasi yang pertama dulu, ini cukup ini. Berarti dari sini tadi ya, ada normalisasi nih ya, berapa orang ini, dan di normalisasi baru normalisasi kedua ya, dipisah tabelnya NIM, kode mata kuliah, nilai. Ini NIM mahasiswa, jurusan ya, angkatan ya. Kemudian kode mata kuliah sama nilai. Kemudian normalisasi yang ketiganya baru kelihatan NIM, kode mata kuliah, nilai, tabel mata kuliah. Ini tadi ini kan tabel mata kuliahnya ini ya. Kemudian dijadikan 3 tabel perkuliahan, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah ya. Kemudian menjadi tambah jadi 4 tabel perkuliahan, tabel mata kuliah, tabel mahasiswa, tabel nilai ya. Nah ini contoh selanjutnya, ini 1 NF nya untuk membuat pembelian, kemudian diturunkan 2 NF nya, ini nomor polisi, dipindahin warna, merek, tahun ya. Kemudian ini mekanik, ID mekanik, ID mekanik, nama mekanik, ini kode part, nama part, harga ya. Ini ditarik jadi berapa nih, 3 tabel ya. Kemudian baru nomor sisi ketiganya, ini nomor polisi, mekanik ID, ini ke sini kode part, ini nomor faktur jadi menjadi 5 tabel ya. Baik, itu dulu untuk normalisasi, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.